Halo ibu-ibu, saya pernah ceramah, lagi asik-asik ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu membelakang. Dia balik ke belakang, kaget saya. Kok dia membelakang? Dia ambil handphonenya, lalu apa? Dia selfie. Lalu dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Astagfirullah, ulama dijadikan background. Kalau gadis masih masuk akal. Ini sudah ada cucunya masih selfie-selfie. Tomat-tomat jili-jili. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Dengar dulu ceramah, kita dengar dulu ceramah. Ada juga yang pura-pura foto, padahal dalam hatinya dia kok HP baru. Simpan dulu HP, kita dengar ceramah dulu. Selama kita lihat HP dan itu monitornya kita tatap terus, setan goda kita, jauh kok. Akhirnya apa? Kita tidak dengar dakwah. Maka kita simpan dulu, balik itu monitornya balik ke bawah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, dengar baik-baik, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak ikut menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintah sholat, Allah tidak ikut menunaikan sholat. Ketika Allah perintah zakat, Allah tidak ikut bayar zakat. Allah perintah haji, Allah tidak ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, Allah berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menjelaskan, sepelit-pelit di antara kalian, sebakil-bakil di antara kalian, dia dengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itu paling pelit itu. Dengar nama Nabi tidak bersalawat. Pun kalau salawat tidak sempurna, tidak ikhlas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu, Bos? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau saya di Sulawesi Selatan salawat begini jamaah semua ikut. Di sini dilihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat itu suatu ketika Nabi melihat ada malaikat banyak sekali jari-jarinya, banyak 1 juta jari-jarinya. Nabi penasaran, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa gerangan malaikat itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang khusus mencatat air hujan yang jatuh ke langit. Lalu Nabi mendekati malaikat yang 1 juta jari-jarinya. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ke dunia? Kata malaikat, iya, saya catat yang jatuh di langit, saya catat yang jatuh di gunung, saya catat yang jatuh di laut, semua saya catat, tidak setetes pun yang saya tidak catat. Kata Nabi, luar biasa, subhanallah, hebat kau punya keterampilan. Tapi kata malaikat ini, satu yang tidak bisa aku catat. Apa itu? Ketika umatmu bersalawat kepadamu, ya Muhammad. Saya tidak mampu mencatat betapa banyak pahalanya bagi mereka yang bersalawat. Maka Bapak Ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, maka memperbanyak amal dengan rajin bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkeliling-keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Salah satu suku yang saya kagumi adalah suku Banjar. Sangat mengagungkan, sangat memuliakan guru. Jadi tentu opini saya ini, pendapat saya ini akan hilang ketika Bapak Ibu ribut di bawah.
Ketika saya lihat banyak ibu-ibu yang cerita di sana, berarti salah pendapat saya selama ini. Ternyata ibu-ibu Banjar pacarita juga rupanya. Diam dulu ya Bu ya, kita dengar ceramah dulu. Bu, bisa? Nah, sayang-sayang, hari libur, jangan sangka buruk. Tadi bilang mudah-mudahan tunjangan naik. Tunjangan yang Bapak dapat, tunjangan akhirat. Mesti bersyukur sama Pak Bupati. Hari libur diundang dengan datang ceramah. Masya Allah, Anda tidak dikumpul kita di sini. Barangkali ada ibu yang gosip, barangkali ada yang pergi selingkuh, barangkali ada yang pergi judi. Coba, ayo. Alhamdulillah kita diundang datang dengar pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tuan-tuan guru, habaib, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Kota Baru, Bapak Haji Sayyid Jafar, Sarjana Hukum, beserta Ibu, dan Bapak Sekda beserta Ibu, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. Tentu sudah banyak amal kebaikan yang telah kita kumpulkan. Siang hari kita puasa, sore hari kita istighfar jelang buka. Selesai buka puasa, rasanya kita masih lapar, masih capek, kita datang berjamaah di masjid maghrib. Selesai berjamaah maghrib, kita pulang, kemudian istirahat sejenak. Rasanya capek belum berakhir, kita datang ke masjid salat isya dan taraweh. Selesai taraweh, rasanya kita ngantuk, tapi kita hilangkan ngantuk itu dengan tadarus. Selesai tadarus, baru kita tidur. Rasanya belum lelap tidur kita, bangun dini hari. Untuk apa? Kita makan sahur. Selesai makan sahur, kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah, kita dengar kuliah subuh atau ceramah subuh. Selesai sholat subuh, selesai dengar ceramah subuh, kita balik ke rumah siap-siap datang ke kantor. Subhanallah, banyak amal yang kita kumpul. Seiring dengan itu, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja, apakah ulama, apa pegawai malas, apa pegawai rajin, pegawai honor, orang miskin, orang kaya, siapa saja kata Nabi, berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Apa itu Aidil Fitri? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya kurang lebih bermakna kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan. Karena dosa itu ada 2 sifat sumbernya. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Nah, selama Ramadan, dosa yang bagaimana diampuni Allah? Sementara dosa kepada bawahan, dosa kepada pegawai, dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada ajudan, dosa kepada sopir, dosa kepada tetangga, belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, selesai Ramadan ada tradisi. Ini halal bihalal, bukan syariat Islam, tapi dia tradisi bangsa Indonesia. Selesai Ramadan kita halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Ini hebatnya orang Indonesia, Pak. Jago bikin acara, kasih habis anggaran. Halal bihalal artinya kalau diterjemahkan ke Indonesia, halal bihalal menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakaki. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Oh, banyak juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Saya pergi ke pelosok Sumatera namanya Pulau Kijang. Di sana masak sehari-harinya bahasa Bugis. Saya pergi ke Biduk-Biduk Kalimantan Timur pelosok, ketemu orang Bugis. Saya ke Kalimantan Utara Bulungan, ketemu orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Selatan Kota Baru, ketemu orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis.
hebat ini orang Bugis ini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah berbicara soal halal bihalal dari Sabang sampai Merauke, temanya ketika berbicara tentang halal bihalal umumnya satu saja. Apa? Dengan halal bihalal mempererat persatuan, dengan halal bihalal meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dengan halal bihalal memperkuat jalinan persaudaraan. Nah itu saja. Tidak ada dengan halal bihalal meningkatkan kerukunan umat, meningkatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah itu yang saya pengantin itu bos. Ya, bicara soal halal bihalal pasti ukhuwah, pasti persaudaraan. Bicara tentang persaudaraan inilah maka ada 4 poin yang harus saya sampaikan. 1, pertama yang harus kita tahu, kenapa putus persaudaraan? Kenapa orang bercerai-berai? Kenapa orang musuhan? Di alam demokrasi seperti sekarang ini, yang paling banyak orang bermusuhan gara-gara apa? Pilkada. Orang mau jadi bupati dia baku musuh, beleng-beleng. Orang mau jadi gubernur dia bertengkar suami istri. Tadi pagi ada yang curhat sama saya ibu-ibu. Wallahi ibu-ibu curhat sama saya karena di Makassar lagi pencoblosan. Bertengkar sama suaminya gara-gara beda pilihan. Sebab nak cari, nak kasih ke mobil dinasnya. Silakan berbeda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Apalagi mau percaya janji-janji kampanye. Jangan percaya janji kampanye. Itu kampanye, andai saja boleh dia janji kita surga, surga pun dia janji kita. Dia bagi-bagi kartu namanya, pilih saya, kita satu kampung, nih Bubuhan Banjar, nih Bubuhan Bugis, nih pilih saya, kasih kartu nama, telepon saya 24 jam, begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Yang begini kita mau percaya lalu kita bercerai-berai, bodoh. Ya, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan gara-gara pilkada yang hanya sekali 5 tahun. Yang kedua, untung di sini tidak pilkada, jadi tidak usah panjang penjelasan. Cuma biasanya itu yang saya lihat selesai pilkada, apa boleh buat? Yang tidak masuk pendukung minggir sedikit. Resiko politik. Tidak boleh marah-marah, resiko pilihan. Ya, tidak boleh marah. Memang begitulah resiko pilihan. Yang kedua, penyebab orang bermusuhan apa? Sombong, angkuh, borro, macingkang, matampo, meluk yaseng. Itu semua itu. Sombong. Nah, ibu bapak, apa itu sombong? Apa sombong itu berpakaian mahal-mahal? Belum tentu. Apa sombong itu bikin rumah mewah? Belum tentu. Apa sombong itu pakai barang-barang mewah? Bukan, belum tentu sombong. Lalu apa itu sombong? 2 sifat orang sombong kata Nabi. 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Itu sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sombong. Contoh, bapak pakai baju krokodil. Tahu? Cap buaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Itu kan harganya jutaan. Bapak pakai itu, imam masjid pakai itu, apa sombong? Tidak. Siapa tahu dia pakai supaya apa? Orang tidak menghina imam, orang tidak merendahkan imam, bahwa imam juga bisa beli baju mahal. Tidak sombong. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang lain. Cap buaya. Kau tahu ini 1,5 juta. Kamu bajumu pegawai honor. Sombong, meremehkan orang lain. Ibu-ibu pakai berlian silahkan, pakai emas silahkan. Kalau perlu kasih semua emas. Orang Bugis biar giginya dia kasih emas. Silahkan, tidak sombong. Kapan dia sombong? Ketika dia lirik tangannya orang di sampingnya, lalu dia berkata, palsu. Sombong.
Jadi sombong itu meremehkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada pegawai baru 1 tahun, cerdas, bagus ilmu pengetahuannya tentang pemerintahan, manajemen keuangan, dia cerdas. Lalu ada senior sudah 20 tahun menjabat, dikasih tahu sama junior, dia tidak mau terima. Apa kau tahu, kau baru-baru? Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran.